Bocil ini kaget melihat seorang ibu yang melakukan ritual untuk menyembah roh dewa di sebuah kuil yang sudah terkunci. Dia juga takut dan berusaha untuk kabur dari sana. Namun seorang kakek tua menahannya. "Apakah kamu takut?" ujar kakek ini. "Iya, aku takut," angguk si bocil. "Apakah roh itu ada?" tanya dia kembali. "Kalau Tuhan itu ada, berarti kamu harus percaya pada roh," ucap sang kakek. Dia juga bercerita tentang kuil dewa itu yang telah lama dikunci karena sebuah kejadian, di mana ketika itu seorang pria melakukan pemanggilan roh almarhum ayahnya untuk mengetahui siapa yang telah meracuni ayahnya itu. Lalu saat roh itu memasuki tubuhnya, pria itu kemudian menghabisi pamannya sendiri yang diduga sudah meracuni ayahnya. Sampai akhirnya pihak kepolisian mengunci kuil itu. Di tempat lain, Inspektur Nares sedang menyelidiki adanya truk BBM ilegal yang sering melintas. Dia memaksa para pengusaha buka mulut tentang pemilik truk itu. Keberanian Nares yang ingin membongkar aktivitas penyelundupan mengundang malapetaka. Pemilik truk Bapani tidak tinggal diam. Bapani adalah gangster pengusaha kota Mahendragiri. Putra Bapani yang bernama Rudra menjadi kekuatan utamanya. Rudra yang sangat kejam akhirnya menghabisi Inspektur Nares. Untuk menggantikan posisi Nares, seorang polisi tangguh ditugaskan ke Mahendragiri. Dialah Bima yang datang dengan menunggangi banteng. Bima yang ditugaskan oleh pemerintah langsung pergi ke rumah Bapani seorang diri. Tanpa basa-basi, Bima menghajar anak buah Bapani. Para preman itu diaduk seperti gado-gado. Di hadapan Bima, musuh yang bermuka galak dan berotot hanya seekor semut. Setelah semua orang ditaklukkan, barulah Bima bicara tujuan kedatangannya. Bima ingin bertemu Bapani yang katanya penguasa kota Mahendragiri. Padahal sejak tadi Bapani sudah ada di sana. Penampilan Bapani yang sudah tua dan beruban membuat Bima kaget. Bima begitu bersemangat dipindah tugaskan ke Mahendragiri karena komisaris polisi menyebut sosok Bapani sangat menakutkan seperti monster. "Kalau orang seperti Anda, 1 jam saja saya bisa selesaikan," ucap Bima sesumbar. Bima tidak ingin menangkap atau menghukum Bapani dengan cepat. Jika masalah Bapani selesai dalam 1 hari, Bima pasti akan dipindahkan lagi keesokan harinya. Bima ingin berada di Mahendragiri setidaknya 1 bulan. Lalu setelah 1 bulan, Bima meminta Bapani menyerahkan diri. Nyali Bapani ciut berhadapan dengan Bima. Bapani hanya diam tanpa berani merespon. Putra andalannya Rudra juga sedang tidak ada di rumah. Kedatangan Bima sebagai inspektur baru memberikan neraka bagi Bapani. Berbagai bisnis haram Bapani ditutup. Tidak butuh waktu lama bagi Bima mengambil alih kota dari pengaruh Bapani. Rudra yang sedang berada di kapal laut marah besar mengetahui ada polisi baru berani mengganggu bisnis mereka. Rudra ingin segera pulang menghabisi Bima, tapi Bapani meminta Rudra tetap fokus menyelesaikan pekerjaannya. "Pekerjaan itu jauh lebih penting dari apapun," ujar Bapani. Nah guys, bagaimana cerita ini selanjutnya? Saksikan next